Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Enda Arnawati dengan NIM 1903882022026 akan menyampaikan laporan proyek saya terhadap pengembangan perangkat pembelajaran untuk kelas 8 untuk mata kuliah perencanaan pembelajaran dengan dosen pengampu mata kuliah Ibu Nur Izzati SPD MSI. Sebelum mengembangkan perangkat pembelajaran, terlebih dahulu membuat perencanaan. Perencanaan yang saya buat tergambarkan dalam tabel tersebut, di mana dalam perencanaan, pelaksanaan proyek saya susun dalam waktu lebih kurang 10 minggu. Dimulai dari mencari referensi terkait proyek, membuat perencanaan, mengembangkan proyek, sampai pada akhirnya menyusun laporan. Perangkat pembelajaran merupakan alat-alat atau kelengkapan yang harus dipersiapkan untuk menunjang kegiatan pembelajaran, agar pembelajaran dapat berjalan dengan baik, sistematis, dan terarah sesuai dengan yang diharapkan. Nah, kalau kita meng-highlight dari pengertian tersebut, yaitu alat-alat yang harus dipersiapkan untuk menunjang kegiatan pembelajaran, maka tentunya banyak sekali kelengkapan yang harus dipersiapkan agar pembelajaran dapat terlaksana dengan baik. Namun, pada proyek kali ini berfokus pada mengembangkan silabus, Frota, Promes, dan RPP, serta lampiran dari RPP yaitu instrumen penilaian dan bahan ajar. Berikut saya lampirkan pengembangan proyek yang sudah saya lakukan. Sebelum mengembangkan perangkat pembelajaran, terlebih dahulu yang saya lakukan adalah menghitung minggu efektif. Minggu efektif ini merupakan jumlah minggu yang dapat digunakan untuk pembelajaran dalam tiap semester yang sesuai dengan kalender akademik. Rincian minggu efektif sangat diperlukan dalam penyusunan perangkat pembelajaran. Nah, adapun rincian minggu efektif yang sudah saya lakukan perhitungan sebagai berikut. Nah, di situ sudah terdapat rincian minggu efektif untuk semester ganjil dan semester genap. Nah, yang selanjutnya yang saya lakukan adalah melakukan pengembangan terhadap perangkat pembelajaran. Perangkat pembelajaran yang pertama kali yang saya kembangkan adalah silabus. Pengembangan silabus sangat penting dilakukan, karena silabus ini menjadi landasan dalam pengembangan perangkat pembelajaran selanjutnya. Nah, dalam Permendikbud nomor 22 tahun 2016, komponen dalam silabus yaitu identitas, kemudian kompetensi inti, selanjutnya adalah kompetensi dasar, kemudian ada materi pokok, kemudian ada kegiatan pembelajaran, alokasi waktu, sumber belajar, dan penilaian. Nah, di sini yang saya tambahkan adalah indikator dan karakter atau sikap yang diharapkan dapat muncul dalam kegiatan pembelajaran. Perangkat pembelajaran selanjutnya yang saya kembangkan adalah Prota atau program tahunan. Prota merupakan bagian dari pengembangan silabus yang memuat alokasi waktu pada setiap bahasan dalam 1 tahun pembelajaran. Alokasi waktu pada tiap pokok bahasan dilakukan secara global, menyesuaikan dengan KI dan KD serta jumlah minggu efektif yang sudah dilakukan perhitungan sebelumnya. Nah, ini merupakan alokasi waktu yang disusun secara global untuk program tahunan pada semester 1 dan semester 2. Perangkat pembelajaran selanjutnya yang saya kembangkan adalah Promes atau program semester. Sedikit berbeda dengan Prota dalam penentuan alokasi waktu. Dalam Promes, alokasi waktu dilakukan secara lebih rinci dibandingkan dengan Prota. Nah, bisa dilihat pada Promes yang sudah saya kembangkan ini. Di sini alokasi waktunya dilakukan atau ditampilkan lebih rinci dibandingkan dengan Prota. Jika ini tadi merupakan alokasi waktu pada Prota, nah di sini merupakan alokasi waktu untuk Promes. Nah, ini merupakan program semester yang sudah saya kembangkan. Nah, yang selanjutnya adalah RPP atau Rencana Pelaksanaan Pembelajaran. RPP sangat penting untuk dikembangkan karena dalam RPP tergambarkan kegiatan pembelajaran yang akan dilakukan oleh guru bersama siswa. Nah, ini merupakan RPP yang sudah saya kembangkan. Di sini saya mengembangkan RPP 1 lembar. Nah, selanjutnya adalah instrumen penilaian. Instrumen penilaian merupakan bagian yang tak terpisahkan dalam kegiatan pembelajaran. Nah, instrumen penilaian ini dibuat untuk melihat sejauh mana perkembangan siswa dalam kegiatan pembelajaran. Di sini ada dalam bidang sikap, pengetahuan, dan di sini juga terdapat instrumen soal yang digunakan untuk melihat sejauh mana pemahaman siswa terhadap materi yang sudah dipelajari. Nah, perangkat pembelajaran selanjutnya adalah bahan ajar. Bahan ajar yang saya kembangkan di sini berbentuk LKPD atau lembar kerja peserta didik. Dengan pendekatannya adalah problem based learning. Nah, ini merupakan LKPD yang sudah saya kembangkan, di mana dalam LKPD tersebut terdapat beberapa permasalahan yang menyangkut tentang bangun ruang sisi datar, dan bangun ruang sisi datar gabungan. Di mana dalam LKPD tersebut terdapat permasalahan-permasalahan yang harus diselesaikan oleh siswa sesuai dengan pendekatan pembelajaran yang saya lakukan. Dari perangkat pembelajaran yang sudah saya paparkan sedikit sebelumnya, di sini saya akan menjelaskan secara rinci salah satu dari perangkat pembelajaran tersebut, yaitu RPP. Rancangan pelaksanaan pembelajaran atau yang sering disingkat dengan RPP merupakan rencana tertulis yang dibuat oleh seorang guru sebelum melaksanakan kegiatan pembelajaran.
yang menggambarkan aktivitas pembelajaran dan hasil yang harus dicapai dari perencanaan yang dibuat. Dalam mengembangkan RPP, menganalisis KD, indikator yang ada dalam silabus yang sudah dikembangkan perlu dilakukan untuk mendalami capaian kompetensi dan selanjutnya menentukan peluang aktivitas yang dapat dilakukan dalam pelaksanaan pembelajaran. RPP sangat penting untuk dikembangkan karena dalam RPP tergambarkan aktivitas yang akan dilakukan oleh guru bersama siswa. Dalam Permendikbud nomor 22 tahun 2016, komponen dalam RPP ada 13. Dalam mengembangkan RPP ini, saya menggunakan RPP 1 lembar. Sebagaimana surat edaran Kemendikbud nomor 14 tahun 2019, penyusunan RPP dilakukan dengan prinsip efisien, efektif, dan berorientasi pada murid. Nah, dari 13 komponen RPP yang diatur dalam Permendikbud nomor 22 tahun 2016, yang menjadi komponen inti adalah yang pertama yaitu tujuan pembelajaran, yang kedua adalah langkah-langkah atau kegiatan pembelajaran, dan yang ketiga yaitu penilaian pembelajaran atau asesmen yang wajib dilaksanakan oleh guru. Sedangkan komponen lainnya itu bersifat pelengkap. Nah, ini merupakan RPP 1 lembar yang sudah saya kembangkan. Dalam mengembangkan RPP ini, saya mengambil KD 4.9 dengan pendekatan pembelajaran adalah problem-based learning. Nah, tahapan-tahapan dalam pembelajaran berbasis problem-based learning tergambarkan dalam RPP yang sudah saya kembangkan. Nah, dalam RPP ini terdapat identitas yang pertama, yaitu nama sekolah, mata pelajaran, materi pokok, kelas atau semester, dan alokasi waktu yang digunakan dalam kegiatan pembelajaran. Nah, yang selanjutnya adalah tujuan pembelajaran. Sebagaimana dalam komponen inti RPP 1 lembar, tujuan pembelajaran merupakan salah satu komponen yang harus ada. Adapun tujuan pembelajaran dalam RPP ini adalah yang pertama yaitu siswa dapat menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan bangun ruang sisi datar kubus, balok, prisma, dan limas. Kemudian yang kedua yaitu menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan bangun ruang sisi datar gabungan. Kemudian media pembelajaran dan sumber belajar. Di sini media pembelajaran menggunakan laptop, LCD, dan alat-alat atau media lain yang diperlukan. Kemudian sumber belajar yaitu buku matematika kelas 8 yang dikeluarkan oleh Kemendikbud dan LKPD yang sudah saya kembangkan. Selanjutnya, komponen inti dalam RPP 1 lembar adalah kegiatan pembelajaran. Dalam kegiatan pembelajaran ini terdiri dari 3 bagian. Yang pertama yaitu pendahuluan, kemudian kegiatan inti, dan yang terakhir adalah kegiatan penutup. Nah, pada kegiatan pendahuluan, waktu yang saya rancang atau saya perkirakan itu adalah 15 menit, di mana yang pertama, guru memulai kelas dengan salam membuka dan berdoa serta memeriksa kehadiran siswa. Kemudian yang kedua adalah mengaitkan materi atau kegiatan pembelajaran yang akan dilakukan dengan pengalaman peserta didik dengan materi atau kegiatan pembelajaran sebelumnya, serta mengajukan pertanyaan untuk mengingat dan menghubungkan dengan materi yang akan dipelajari. Kemudian yang ketiga adalah menyampaikan motivasi, tujuan, dan manfaat dengan mempelajari materi bangun ruang sisi datar. Kemudian yang keempat adalah menjelaskan hal-hal yang akan dipelajari, kompetensi yang akan dicapai, serta metode pembelajaran yang akan digunakan. Nah, kegiatan yang selanjutnya adalah kegiatan inti. Dalam kegiatan inti, di sini pendekatan pembelajaran yang digunakan adalah problem-based learning, di mana dalam tahapan-tahapan dalam kegiatan pembelajaran dengan problem-based learning yaitu yang pertama adalah mengorientasi siswa pada masalah. Nah, di sini siswa diminta untuk mengamati dan mengobservasi bangun ruang sisi datar serta bangun ruang sisi gabungan. Kemudian yang selanjutnya adalah siswa diminta untuk mengidentifikasi bangun ruang yang membentuk bangun-bangun tersebut, terlebih untuk bangun ruang sisi datar gabungan. Kemudian yang ketiga adalah siswa diminta untuk memperkirakan sebagai contoh kain yang dibutuhkan untuk menutup tenda dan lain sebagainya. Kemudian yang keempat adalah mengamati benda-benda sekitar yang terbentuk dari bangun ruang sisi datar. Nah, tahapan selanjutnya adalah mengorganisasi peserta didik untuk belajar. Di sini guru membagi siswa ke beberapa kelompok untuk membahas LKPD yang sudah dipersiapkan. Kemudian siswa diajak untuk berpikir bagaimana menghitung volume dan luas permukaan bangun ruang sisi datar dan bangun ruang sisi datar gabungan. Kemudian tahapan yang ketiga adalah membimbing penyelidikan kelompok. Di sini guru membimbing setiap kelompok siswa dalam melakukan penyelidikan pada LKPD. Kemudian yang keempat adalah mengembangkan dan menyajikan hasil karya. Di sini tiap kelompok menyelesaikan masalah pada LKPD dan menyajikan hasil kerja kelompoknya. Kemudian tahapan yang kelima adalah menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan masalah. Nah, pada tahapan yang kelima ini, kelompok yang berperan sebagai audiens memperhatikan dan memberi tanggapan. Kemudian kelompok audiens diajak untuk mengevaluasi proses pemecahan masalah yang diajukan oleh kelompok pemateri. Kemudian kegiatan yang ketiga adalah penutup. Di sini dalam kegiatan penutup, waktu yang dipergunakan atau dirancang adalah 15 menit. Di mana di sini peserta didik diminta untuk merangkum atau membuat rangkuman poin-poin penting yang muncul dalam kegiatan pembelajaran yang dilakukan. Kemudian setelah itu guru juga memberikan tambahan ataupun poin-poin penting yang muncul dalam kegiatan pembelajaran yang dilakukan. Nah, setelah kegiatan pembelajaran sudah dilakukan, untuk penilaian pembelajaran atau asesmen, selain dari kegiatan yang dilakukan bersama siswa di kelas, kemudian selanjutnya adalah untuk tugas di rumah, siswa diminta untuk mengerjakan soal-soal yang sudah disediakan oleh guru sebagai penilaian untuk melihat sejauh mana pencapaian siswa atau pemahaman siswa terhadap materi pembelajaran.
Baiklah, itu saja yang dapat saya sampaikan. Thanks for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.